Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Pasti sehat bukan dalam perlindungan Tuhan? Udah siap belum kalian untuk memuji nama Tuhan? Untuk kita memulai ibadah sisi pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Selamat pagi Bapak, terima kasih buat berkat-Mu sehingga kami boleh pagi ini Tuhan boleh bangun dengan tubuh dan jiwa yang sehat dan kami boleh dalam keadaan yang baik Bapak. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah sisi pada pagi hari ini, kiranya Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhir dan biarkanlah kami boleh menikmati Tuhan setiap hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Buat adik-adik yang udah siap, yuk kita bangkit berdiri, kita siap dan semangat untuk memuji nama Tuhan. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Come on, sing it. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sing. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Adik-adik semuanya sekarang boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk sembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saat kau berfirman, ku
Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Engkau urapi kami semua. Kami mau Tuhan belajar firman Tuhan. Ajarin kami untuk melakukan firman-Mu. Dan kami mau selalu menjadi terang-Mu dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami dan telinga rohani kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan hari ini sama-sama katakan amin. Shalom. Halo, jumpa lagi bersama Kak Ivon dan Kak Nina. Dan hari ini Kak Nina mau menceritakan cerita firman Tuhan yang pastinya akan sangat menarik bagi kalian semuanya. Nah, Kak Nina kasih tahu dong hari ini tema firman Tuhan kita apa? Nah, ya adik-adik, tema kita minggu ini adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Betul sekali, nothing is impossible. Keren ya, jadi judulnya aja keren. Kira-kira itu tentang apa sih Kak ceritanya nanti? Oh iya, ceritanya tentang dua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita dengar ceritanya Kak Nina nih tentang mujizat Tuhan Yesus, kita tanya dulu nih sama teman kita, si Lola ya. Kita punya teman nih Kak, namanya si Lola. Kira-kira si Lola tahu nggak ya mujizat Tuhan yang ada di firman Tuhan, yang ada di Alkitab yang sering kalian tonton, ya kan? Nah, yuk kita tanya langsung ya ke Lola. Lola tahu nggak ya mujizat apa saja yang dilakukan Tuhan Yesus? Hai Kak Nina, Kak Ivon. Tentu saja Lola tahu dong mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Nih teman-teman, Lola kasih tahu ya. Mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan antara lain Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus menghentikan angin ribut. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, mencelikan mata yang buta, menyembuhkan orang lumpuh, dan yang luar biasanya lagi, Tuhan Yesus mati dan bangkit dari kuburnya. Yeay. Betul nggak Kak Nina, Kak Ivon? Betul sekali. Tadi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi kali ini kakak hanya akan menyampaikan dua mujizat adik-adik. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Wow, sakit pendarahan. Sakit pendarahan itu sakit kayak gimana sih Kak? Parah ya Kak? Oh iya, sakit pendarahan itu yang mengeluarkan banyak darah. Bisa disembuhkan nggak ya Kak itu? Bisa, cuman karena saking banyaknya darah yang keluar, banyak dokter yang sudah tidak bisa. Aduh, kasihan sekali si wanita itu. Lalu apa yang wanita itu lakukan Kak? Nah, pada suatu hari perempuan tersebut berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dalam hatinya dia bilang, asal berjamah jubahnya saja, aku akan menjadi sembuh. Kemudian dia menjamah jubah Tuhan Yesus dari belakang. Dan Tuhan merasakan ada kuasa yang keluar dalam tubuhnya. Dan yang ajaib ini adik-adik, dalam waktu itu juga perempuan tersebut langsung sembuh. Wow, keren, keren banget Kak. Cuman jamah jubahnya aja Kak, terus langsung sembuh. Iya. Total Kak. Total. Wah, luar biasa ya. Keren. Itu mujizat yang pertama ya Kak? Yuk, itu mujizat yang pertama. Ada dua mujizat kan yang tadi di awal disampaikan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya You touched my clothes. ditentukan
Thou seest the multitude thronging thee. Sayest thou, who touched me? Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. I have suffered and shed blood. Hidupku hanya ditentukan oleh And I knew if I could just kuasamu. touch my clothes, Bagi that I would be Tuhan whole. tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Thy faith hath made thee whole. ada yang tak mungkin. Mujizatnya Go in peace, disediakan bagi and be whole of thy plague. ku diangkat dan dipulihkannya. Nah, sekarang kira-kira mujizat keduanya, lu tahu nggak Kak apa? Oh ya, mujizat yang kedua yaitu adalah Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak perempuan dari kepala rumah ibadat yang bernama Pak Yairus. Oke, nah tapi ini adik-adik sekalian, kita akan melanjutkan cerita tentang mujizat yang kedua ini bersama dengan Kak Yesi. Kita langsung saja ya ke Kak Yesi, silakan. Halo Kak Nina, halo Kak Ivon, halo adik-adik semua. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum Kak Yesi bercerita tentang mujizat kedua, Kak Yesi ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah sakit atau terluka? Pasti pernah bukan? Apa yang dilakukan orang tua kalian? Papa mama kalian pasti akan memberikan obat. Jika belum sembuh, pasti akan dibawa ke dokter, bukan? Begitu juga dengan kisah Bapak Yairus, di mana Bapak Yairus memiliki satu orang anak perempuan yang pada saat itu sedang sakit. Bapak Yairus sudah memberi obat, sudah membawa ke tabib, tapi tidak sembuh juga. Lalu Bapak Yairus teringat dan mendengar dari cerita orang-orang bahwa ada satu pribadi yang sanggup menyembuhkan, yaitu Tuhan Yesus. Lalu Bapak Yairus bergegas mencari Tuhan Yesus, yang saat itu Tuhan Yesus sedang berada di Danau Galilea. Lalu Bapak Yairus menemui Tuhan dan bersujud di bawah kaki Tuhan. Bapak Yairus berkata, "Guru, anakku sedang sakit dan dia hampir mati." Lalu tergeraklah hati Tuhan. Tuhan berkunjung ke rumah Bapak Yairus bersama murid-muridnya. Setibanya di rumah Bapak Yairus sudah terdapat banyak orang, di mana orang pada berkerumun untuk melihat keadaan anak tersebut. Pada saat Tuhan mau masuk ke rumah Bapak Yairus, salah seorang keluarga dari Bapak Yairus keluar dan berkata kepada Bapak Yairus bahwa anaknya sudah mati. Bapak Yairus pun bersedih. Lalu Tuhan berkata kepada Bapak Yairus, "Jangan sedih, tetap percaya dan jangan takut." Lalu orang-orang di sekitarnya pada menertawakan, "Hahaha, tidak mungkin." Bahkan Tuhan berkata bahwa anaknya tidak mati, tetapi hanya tertidur. Orang-orang di sekelilingnya makin tertawa, "Tidak mungkin, karena anaknya memang sudah mati." Lalu Tuhan masuk ke rumah Bapak Yairus, melihat kondisi anaknya. Anak Bapak Yairus ternyata memang sudah mati. Lalu Tuhan berkata, memegangkan tangannya kepada anaknya, dan Tuhan berkata, "Talitakum," yang artinya, "Hai anakku, bangunlah." Seketika anak itu pun bangun. Mujizat Tuhan terjadi di rumah Bapak Yairus. Kak Yesi nggak tahu keadaan kalian saat ini. Mungkin kalian ada yang sedang sakit, mungkin orang tua kalian sakit, atau teman-teman kalian sakit, atau kalian sudah mulai bosan dan bertanya, "Kak, kapan pandemi ini akan selesai?" Bosan di rumah, ingin beraktivitas, ingin ibadah sisi kembali seperti sebelum-sebelumnya. Tapi tetap percayalah bahwa Tuhan sanggup membuat mujizat. Jika Tuhan sanggup menyembuhkan anak Bapak Yairus, Tuhan sanggup memberikan mujizat kepada Bapak Yairus, maka Tuhan yang sama akan sanggup memberikan mujizat
bagi kita semua. Tetap percaya, tetap semangat selalu dalam perlindungan Tuhan, dan terus berdoa untuk supaya Tuhan memberikan mujizat. Ya, kembali lagi ke Kak Nina dan ke Kak Ivon. Oke, terima kasih Kak Yesi. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan kisah mujizat Tuhan Yesus dari Kak Nina dan juga Kak Yesi, kira-kira kesimpulannya apa ya? Kita tanya ke Kak Nina ya. Kak Nina, kira-kira kesimpulan dari cerita sekolah minggu hari ini apa nih? Oh ya, kesimpulan dan pelajaran yang dapat kita petik dari firman Tuhan kali ini, yang pertama yaitu adalah kita harus punya iman, Kak Ivon. Iman atau percaya kepada Tuhan, sama seperti iman yang dimiliki oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan tadi dan Kak Yairus. Nah, jadi intinya kalau kita mau dapat mujizat harus punya iman ya Kak. Ya, iman dan percaya kepada Tuhan. Iman dan percaya. Tapi iman dan percaya saja sudah cukup belum Kak? Oh, belum. Kita juga harus melakukan sesuatu. Apa itu Kak? Kita bisa contoh seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun tadi kan adik-adik. Dia kan udah sakit, udah lemes, tapi dia tetap mau berusaha untuk menjamah jubah Tuhan. Karena apa? Dia memiliki iman. Terus contoh lagi, Pak Yairus, dia juga jalan dari rumahnya untuk bertemu dengan Tuhan. Dia juga melakukan sesuatu, yaitu ingin berjumpa dengan Tuhan. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari kita bisa melakukan doa, membaca firman. Misalnya kalau sakit kita berdoa aja cukup nggak? Kakak bilang belum cukup. Kita bisa percaya kepada Tuhan, tapi kita juga harus minum obat, misalnya pergi ke dokter bila diperlukan. Tuh adik-adik, dengerin. Kalau kalian mau terima mujizat, berarti kita harus beriman dan berbuat sesuatu. Dan juga tadi Kak Nina bilang kita harus berdoa, membaca firman Tuhan, menurut firman Tuhan. Nah, sekarang kita tanya ya, ayat hari ini apa? Hari ini apa Kak ayatnya? Ayo kita sama-sama buka ayat kita di Lukas 1 ayat 37. Ya, adik-adik semuanya yang belum ada Alkitab, yuk sekarang cari Alkitab di sekeliling adik-adik atau minta mama papa untuk ambilin. Nah, sekarang buka Alkitabnya di Lukas 1 ayat 37. Nah, Lukas 1 ayat 37. Sudah siap semuanya? Ayo kita sama baca yuk. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wah, gampang banget itu ngapalinnya. Kak Ivon aja juga hafal nih. Nih ya, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gampang banget. Pasti langsung hafal ya kan Kak? Harus dong, harus hafal adik-adik. Nah, sekarang kita sekali lagi ya, tutup Alkitab kalian. Semuanya tutup. Nah, kita mau sama-sama hafalkan ayat kali ini ya. Gampang banget nih hari ini ayatnya. Yuk, kita sama-sama ya perkatakan ayat hari ini. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini ya. Sampai jumpa semuanya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik sudah mengikuti ibadah sisi dari awal sampai akhir? Sebelum kita selesai, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami boleh mengikuti ibadah sisi dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Bapa, kami percaya mujizat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, dan Kau sanggup Tuhan memberikan mujizat-Mu, mujizat yang sama dalam kehidupan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan buat adik-adik semua yang di rumah, kiranya Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan Bapa. Biarkanlah anak-anakmu ini Tuhan, adik-adik semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan juga kami berdoa buat orang tua adik-adik semua Tuhan, kiranya semua dalam keadaan sehat dan selalu Tuhan bersandar kepadamu Tuhan di tengah pandemi ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan
Mujizat-Mu masih ada, mujizat-Mu selalu ada, dan perlindungan-Mu selalu ada buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat adik-adik, jangan lupa berdoa dan selalu memuji Tuhan, serta selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.